Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 065 akan mempresentasikan final project analisis perancangan sistem informasi kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fathar Khairul Rahman, ada saya sendiri Adelia Putri, dan juga Muhammad Radin. Kak, boleh di next? Kita masuk ke bisnis case-nya. Jadi Compitech Group ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin espresso dalam 2 varian warna, yaitu hijau dan hitam. Mesin-mesin ini itu melibatkan 4 komponen utama, yaitu ada holder, main mesin, lower arm, dan portafilter yang melalui 10 stasiun. Ya. Lalu perusahaan permasalahan ini tuh ada bottleneck pada installation dan assembly station, lalu ada proses produksi melambat, lalu output produksi tidak mencapai target harian, lalu ada kesulitan menghitung inventaris WIP, pencatatan hasil produksi, dan data tidak konsisten. Untuk project objektifnya, kami itu eh, menggunakan kerangka SMART, yaitu specific, measurable, agreed upon, realistic, dan time bound. Boleh di next. Oke, berikut merupakan proses bisnis yang dilakukan sama Copytech Corp. Itu ngelibatin ada 5 divisi, ada perencanaan produksi, kemudian ada warehouse, dan QC, dan ada procurement. Nah, untuk sistem stakeholdernya itu ada CEO, kemudian ada direktur operasional, kemudian ada staf perencanaan produksi, kemudian ada staf produksi, staf warehouse, staf QC, dan staf procurement. Nah, untuk sistem fiturnya, yang pertama itu ada fitur perencanaan produksi, yang sebelumnya membuat target produksi harian secara manual dan menyampaikannya itu menggunakan dokumen berbentuk fisik. Sekarang kami mengusulkan untuk menggunakan sistem input digital dengan notifikasi otomatis ke setiap ke divisi produksi secara real time. Kemudian nantinya akan menghilangkan bottleneck tadi, kemudian resiko kesalahan pun juga berkurang. Kemudian untuk divisi produksinya itu ada pencatatan WIP-nya itu yang awalnya manual itu sering menyebabkan data tidak cocok dan juga hilang sehingga kita mengubahnya menjadi sistem catatan status produksi secara real time dengan laporan WIP secara otomatis. Kemudian untuk di divisi warehouse itu apa ya, perubahan dari pengecekan stok manual menjadi sistem pengecekan secara otomatis dengan munculnya notifikasi sehingga persiapan material yang lebih cepat dan terorganisir sesuai kebutuhan produksi. Nah, untuk di divisi produksi dan juga warehouse ini nantinya setiap staff itu akan scan barcode pada materialnya untuk menginputkan berapa material yang dibutuhkan. Kemudian di divisi QC itu eh, beralih dari pencatatan yang manual itu hasil inspeksi secara manual tadi yang rawan hilang dan juga data menjadi pencatatan digital yang langsung ke database dengan laporan defect ke procurement dan notifikasi secara real time untuk penanganan produk cacat. Kemudian di divisi procurement itu mengubah sistem penyimpanan dokumen yang fisik yang resikonya hilang tadi jadi penyimpanan digital yang otomatis. Itu pun juga terintegrasi langsung dengan divisi QC untuk proses penggantian material yang lebih cepat. Kemudian ada acceptance kriterianya. Di sini ada pencatatan data otomatis dan real time yang tadi udah dijelasin. Kemudian ada notifikasi antar divisi, kemudian ada integrasi antar divisi, dan mudah digunakan oleh semua divisi, serta mengurangi waktu idle dan bottleneck. Kemudian di sini ada proses bisnis usulannya yang sebelumnya itu belum terdefinisi dengan baik ya. Yang awalnya itu ada cuman 5 divisi yaitu perencanaan produksi, kemudian ada produksi, warehouse, QC, dan procurement. Di sini ditambahkan sistem tadi sehingga nantinya proses bisnis akan berjalan lebih baik. Oh, Baik, selanjutnya di sini ada sistem requirement. Jadi sistem requirement ini merupakan kebutuhan masing-masing divisi terhadap sistemnya, seperti ada perencanaan produksi, dia membutuhkan proses input untuk penyimpanan target, terus ada seperti procurement, dia tuh perlu sistem untuk sebuah penyimpanan faktur atau dokumen pengiriman,
dan notifikasi-notifikasi yang ada untuk setiap proses produksi untuk masing-masing divisinya. Oke, boleh di next. Biasanya di sini ada IRD atau merupakan sebuah database design. IRD ini menggambarkan bagaimana database ini akan dibuat dan bagaimana database ini akan berbentuk. Nah, di IRD ini terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada entitas, kemudian atribut, kemudian ada relation, kemudian ada keys seperti primary key and uh, foreign key. Selanjutnya itu ada kardinalitas. Kardinalitas ini menggambarkan hubungan seperti one to one to many, dan many to many. Seperti contohnya di sini, semua staff ini bisa mengakses beberapa banyak data, yaitu mulai dari data daily production, WIP, laporan, laporan QC, procurement, dan lain-lain. Namun, masing-masing laporan itu hanya bisa dibuat oleh satu orang staff saja. Selanjutnya, selanjutnya ada use case diagram. Set diagram ini menggambarkan bagaimana aktor, yaitu staff, berinteraksi dengan sistem, mulai dari login, pemanipulasian data, dan melihat about, dan logoutnya. Nah, di sini tuh ada komponen-komponennya itu ada aktor. Aktor ini merupakan staff yang atau orang yang menggunakan sistemnya. Kemudian ada include dan extend. Include ini merupakan aktivitas yang harus dilalui untuk atau aktivitas yang datang secara bersamaan seperti login. Login akan melakukan aktivitas verifikasi password secara otomatis atau secara berbarengan. Saja untuk extend, extend itu adalah aktivitas yang mungkin terjadi ataupun tidak terjadi dari aktivitas sebelumnya seperti login. Apabila salah menampilkan, dia akan menampilkan notifikasi. Apabila benar, dia akan lanjut ke page selanjutnya. Selanjutnya untuk manipulasi data yang kita itu ada tiga, ada empat, yaitu CRUD. CRUD itu create, read, terus di update dan delete. Ini tuh untuk masing-masing divisi sama aktivitasnya, namun data yang diolah berbeda. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Activity diagram salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau urutan aktivitas. Di sini itu ada activity diagram staf perencanaan produksi. Boleh di next. Lalu ada activity diagram untuk staf produksi. Boleh di next. Ada staf warehouse, staf QC, dan terakhir staf procurement. Sequence diagram. Di sini ada view create data untuk staf perencanaan produksi untuk sequence diagramnya. Boleh di next. Lalu ada staf produksi, ada juga staf warehouse, ada staf QC untuk sequence diagramnya, dan juga staf procurement. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi demo prototype. Bisa tolong pindah share screen. Oke, share screen sudah terlihat, teman-teman. Oke, sini kita menggunakan Figma untuk melakukan prototyping dari sistem yang kita buat. Mungkin di sini saya sudah mengatur alur bagaimana suatu prototipe itu dimulai. Kita bisa mulai dari bagian login. Penggunaan warna ini ditujukan untuk eh, desain estetika yang simpel, yang mudah dipahami oleh semua orang, namun dengan tampilan warna yang menarik untuk sekedar tampilan atau estetika saja. Nah, ini setelah staf memasukkan username dan password, mereka bisa melakukan klik login, dan mereka akan masuk ke dalam menu dashboard atau menu utama dari sistem informasinya. Di sini akan menampilkan data profit, demand data, dan work in progress atau production progress. Seperti ada assembly, terus ada half finish, ada finish espresso machine, dan ada bagian painting. Setelah itu, ketika kita memencet bagian menu, di sini ada berbagai data atau berbagai fitur yang bisa diakses.
seperti about akan menampilkan informasi perusahaan dan juga produk yang kita buat. Ketika mengklik tombol home, ini akan kembali pada bagian menu dashboard. Setelah itu untuk bagian WIP, ini kita bisa klik pada bagian ini. Nah, seperti database yang sudah dibuat, WIP ini akan mengandung beberapa data seperti WIP, staff yang membuatnya, kemudian production ID-nya, dan number of units, staff, production target. Nah, ini tuh untuk keseluruhan, secara keseluruhan, hal yang bisa dilakukan dalam sebuah data itu adalah sama, yaitu menambahkan data, yaitu mengedit data, dan mendelete data. Untuk production targetnya sendiri ini tuh kita eh, tadi bisa dilihat ada grafik. Ini tuh didapatkan dari production yang sudah dilakukan dengan production targetnya. Mungkin di sini akan melihatkan bagaimana sistem saya berjalan. Di bagian add data, kita tinggal memasukkan data yang dibutuhkan, beberapa klik save. Data akan otomatis terupdate. Kemudian di sini untuk bagian edit, ini kita bisa melakukan edit pada data yang diinginkan, kemudian save dan data akan terupdate secara otomatis. Nah, ini sama untuk masing-masing, aduh, terutama untuk masing-masing divisinya. Seperti tadi ada data production, kemudian ada data material, serta keterangan supplier. Hal yang bisa dilakukan pun sama. Kemudian untuk bagian quality control, yaitu ada inspeksi dan laporan inspeksinya seperti jenis cacat dan jumlah cacatnya. Kemudian untuk procurement, ini ada penguploadan dokumentasi yang berbeda. Di sini ketika mengklik add file, kita bisa menggunakan sistem cloud. Oke, mungkin sekian untuk prototipe yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi